Turut jejak pemuja, turut mengawal negara. Oh pendekar putri nan cantik, dengarlah panggilan ibu. Sawah ladang rindu menanti akan sumbangan baktimu. Hai gadis muda remaja, suntingan kamu. Hai guys, welcome back to my channel di Badut Kak Doni. Hari ini cuacanya cerah banget ya. Buat kalian juga apa kabar, sahabat Badut Kak Doni? Kita lagi edisi spesial banget nih. Edisinya apa? Edisinya edisi sejarah ya. Karena dimanapun kita jangan lupakan sejarah ya. Apalagi sejarah pahlawan-pahlawan kita di Indonesia yang berjuang sangat banget berjasa dan sangat banget banyak banget kebanyakan. Kita lagi di mana? Ini kubunya Panya. Mau tahu kan di mana? Kita lagi di Gedung Juang Tambun. Keren. Pengen lihat ada apa aja di dalamnya kan? Kita kasih tahu nanti bocorannya buat adik-adiknya. Cocok banget ya buat yang pengenalan sejarah, buat sejarah-sejarah pahlawan-pahlawan kita yang ada di Bekasi. Ayo. Sebelum kita masuk, kita udah disambut dulu sama danau ya. Jadi kalau dulu belum ada, sekarang udah renovasinya tahapannya benar-benar bagus. Karena disediakan oleh pemerintah juga ya. Itu ada spot-spot buat tempat duduk, buat kita nongkrong, mungkin buat anak-anak muda. Kolamnya bagus, ada ikannya juga loh guys. Ada ikan masnya juga. Ikan apa aja kak? Ikan mas, tuh ikannya kelihatan banget tuh. Jadi kita bisa berwisata sekaligus pengenalan. Kalau mancing nggak boleh ya kan? Nggak boleh, dilarang dong, nanti ditangkap ya. Yang ditangkap orang yang mancing, apa ikannya? Orangnya. Oh, Iya. kirain ikan. Oke. Menanti akan sumbangan baktimu. Gak cuma ini guys, di depannya juga disambut banyak banget makanan kuliner-kulinernya. Wih, mantap. Kita sebelum masuk, pasti kita nanti ada tempat parkir di sana. Tempat parkir mobil, motor, tempat parkirnya juga luas. Kita mau izin dulu sama yang jaganya, Mas. Halo Pak. Amat sih. Dengan Bapak siapa? Mulia Dharma. Mulia Dharma. Oke, Pak. Penjaga di sini Pak ya? Hah? Oke. Untuk tiket masuk berapa Pak? Untuk kalau motor mobil Pak? Kalau di sini nggak dipungut sebenarnya. Oh nggak dipungut sebenarnya ya? Iya. Ikhlasan aja lah. Nggak dipungut apa-apa. Sebenarnya ya, wah keren loh guys ya. Tentunya di Gedung Juang ya. Ini tempat parkirnya juga luas Pak ya? Luas. Tempat parkirnya luas. Mobil Ini juga bisa nyampe 100 kali ya? bisa lebih mungkin loh. Karena tempatnya sangat luas banget. Nggak cuma itu juga, di sini juga banyak banget. Jadi pakai sering pak komunitas ya Pak ya? Betul. Kegiatan-kegiatan dari komunitas budaya, komunitas seni, Mantap. anak-anak musik juga Musik pernah. juga ya. Karena saya sering banget lihat di sini setiap 3 bulan pasti ada ya. Ada. Entah itu band atau seni Ada. budaya, Ada. seni Betawi pokoknya ya. Ada. Oke, keren banget. Bapak terima kasih banyak. Ya, kita ke dalam dulu. Ya, makasih Bapak. Sukses terus. Amin. Guys, kita ke dalam. Kita mau ngeliat ada apa sih di dalam. Oke. Oke guys, nih kita lagi di depan banget Gedung Juang nih, Gedung Juang lihat. Keren banget kan? Keren banget sekarang Gedung Juang Tambun tentunya. Jadi buat adik-adiknya ya yang ingin mengedukasi, pengen mengenal sejarah pahlawan-pahlawan Indonesia, pahlawan-pahlawan Bekasi, datang aja langsung ke Gedung Juang. Kita lihat yuk, kita ke dalam. Sebelum kita masuk, kita disambut sama pejuang-pejuang pahlawan Indonesia. Ada apa ini? Bukan sembarang terukir ya. Di sini terukir juga udah ada pasti sejarah-sejarahnya. Entah itu ini pahlawan-pahlawannya ya. Juga ada pahlawan yang perempuan juga tentunya. Mengedukasinya keren banget. Itu awas gigit kak yang di atas kak. Macan. Iya. Itu
Itu tuh kalau macan itu simbol. Oh, Dia simbol ya? simbol Bekasi ya. Tiap malam itu suka keluar nggak, Kak? Enggak lah, gitu. Enggak ya, Monumen. tetap begitu ya. Kenapa kita dicetong mungkin emas ya? Karena mungkin kalau emas itu kan dia kan tentunya spesial. Jadi kita jangan sampai kita lupa tentang pahlawan-pahlawan Indonesia, juga Betul. pahlawan pejuang yang sudah memerdekakan kita di Indonesia ya tentunya. Tanpa beliau kita bukan apa-apa. Jadi kita harus mengenang sejarah Indonesia. Oke, langsung kita ke dalam. Ya, yuk, let's go. Engkau gadis muda remaja, bagai sekuntum melati. Oh ya guys, kita kasih tahu ya, untuk masuknya kita ke Gedung Juang, ke monumen-monumen pahlawan itu bukan dari tengah ya. Nah, karena dari tengah itu buat pusat muka. Nah, pintu masuknya itu ada di sebelah kiri ya, kiri. Ya, sebelah sini. Kalau dari sana belah kanan kali, Kak? Belakangan mana? Sana? Gak Kan ada. Cuma kalau sebelah- ngadep ke sono belah Oh iya, kanan, Kak? Sebelah sini kita ngadep sebelah kanan. Ah, Kalau nggak iya. ada sebelah sini sebelah kiri. Wah, kiri ya. Iya. Yuk kita tanya-tanya dulu sama kakak-kakak yang di dalam. Oke guys, ini pintu masuknya sebelah sini. Tapi ingat ya, buat adik-adik semuanya, kita sebelum masuk wajib harus pakai masker. Ya. Karena ini juga udah menyediakan masker. Tapi kita cepat dulu hidungnya ya. Oke, tunggu pakai masker dulu. Malam rindu menanti akan sumbangan baktimu. Ya dah, nih Kak Doni sudah pakai masker ya, karena wajib ya peraturan dari sini kita harus memakai masker. Ya, oke, kita ke dalam. Yes. Selamat siang. Selamat siang, Ya. Bapak. Oke guys, kita mau nanya-nanya nih sama kakak ini yang cantik. Kakak, Ya. yang kakak siapa? Artika. Kakak Artika ya. Artika mau tanya-tanya nih ya. Ya, boleh. Kalau untuk di monumen sejarah Gedung Juang Tambun itu Ya. bukannya hari apa aja ya? Dari hari Selasa sampai hari Minggu. Hari Selasa sampai hari Minggu. Hari Minggu, hari Seninnya kita tutup. Oh, semuanya berarti nutup guys. Ya, Apa? semua museum tutup Oh, di Kota Tua. semuanya ya? Di Kota Tua Berarti juga serentak tutup. guys, karena oleh Mas Senin itu semua monumen ya tutup Iya. ya. Nah, keren. Dan untuk biasanya kalau hari-hari liburan itu banyak pengunjung ya? Banyak sih, lumayan di hari Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Iya, Minggu karena ya. hari-hari weekend ya. Iya. Benar. Kebanyakannya instansi atau sekolahan gitu kayak atau Rombongan sekolah ataupun perorangan. keluarga atau Keluarga sih. keluarga ya kebanyakan. Dari luar juga banyak. Oke, sip. Kita udah nanya dulu. Nanti yang penasaran bisa langsung datang ke Gedung Juang ya. Oke, siap. Alamatnya di mana sih kan? Di Jalan Sultan Hasanuddin, Jalan Sultan Hasanuddin, Tambun Selatan. Tambun Selatan ya. Patokannya Tambun Underpass ya. Iya, atau di dekat dekat stasiun aja dekat. stasiun. Heeh. Oh, Kalau GPS. jalan. Kalau misalnya nyasar pakai GPS juga ada nanti ya. Yang dalam apa? Ya, ya. Halo, Mbak. Ya, mari. Ih, Kak, kenalin dulu dong Oh ya, siapa kenalin dulu. namanya? Kakak dengan siapa namanya? Saya Beliana. Juliana. Yang ini satu lagi? Saya Julie. Julie. Kita mau ke net, boleh? Boleh? Iya. Oke. Tentunya ada larangan juga di sini ya? Iya. Kok pengen tahu larangannya ada apa aja? Biar teman-teman juga tahu. Kalau peraturannya itu paling ya di dalam kaca kecil, Iya. artefak itu tidak boleh difoto atau di Oh, video. berarti ada sesuatu yang vital yang tidak boleh dipoto ya? Iya. Itu privasi, Kak. Privasi ya, masih Benar, privasi masih, ya. Karena iya. mungkin benar-benarnya masih banget ini Iya, ya. harus dijaga. Takut dicuri. Iya, betul. Ada apa lagi Kak selain itu kan? Lalu dilarang membawa makanan dan minuman. Barang bawa makanan dan minuman. Paling itu aja sih. Itu aja dua ya. Kalau bawa pacar nggak apa-apa. Tuh, jadi buat teman-teman ke sini ya, ingat tidak boleh membawa makanan dan minuman dan juga tidak boleh memotret atau video yang tidak boleh ya. Ada Oke. satu ya, mungkin yang ada di etalase kaca ini. Kakak terima kasih banyak. Sepuluh ya Kak, ya. Ya. Ayo guys, kita ngeliat dulu sini. Kita ngeliat monumen-monumen sejarah yang ada di Gedung Juang Tambun. Ada apa aja? Yuk. Jangan dulu masuk, dikasih apa itu, Kak? Iya, Sebelum itu. kita masuk, kita udah disambut sama pahlawan. Ya. Ini pahlawan kita, Kak. Pahlawan Bekasi. Iya. Ini siapa namanya, Kak? Biar yang nonton tahu, Kak. Ya. Tuh. Pasti kenal ya kalau orang Bekasi ya. Oh iya. Haji Eka Supriya Atmaja SH. Ini Bupati kan ya? Iya, Bupati dong. Bupati, Bupati Bekasi. Bekasi. Ini
Dan juga di sini juga ada rangkaian langkah mundur melakukan Bekasi. Keren. Bekasi hebat, Bekasi keren, mantap. Itu aturan atau apakah itu? Ini edukasinya ya, edukasinya begini. Di sini ada bacaannya, tema dan materi masa kekuasaan POC dari tanggal 1620 sampai dengan 1799 mendefinisikan wilayah Kabupaten Bekasi pada masa POC. Jadi buat yang adik-adiknya di sini belum paham, nanti juga di sini ada ya, mungkin translate bacaan juga tentang sejarahnya pahlawan-pahlawan yang ada di Bekasi. Kita masuk ke dalam, Kak. Di sini banyak banget. Ada Kiai Haji Nur Ali, koordinator Bupati Jatinegara. Ini beliau ya, monumennya. Dan ini juga ada M. Suhanda Umar, Bupati Jatinegara. Ya. Ini replikanya. Nah ini juga ada Sampurna Kolopaking Bupati. Ini semua Bupati Bekasi kayak? Betul, ya. Dan ini juga dari 1957, 19 sampai 60 dia menjabat. Di sini ada jabatannya kayak. Oh iya. Menjabatnya sampai dengan berapa? Iya. Mulai menjabat 1947 sampai 1950, 1949 sampai 1951, 1951 sampai 1958. Jadi ini jelas 1957 sampai 1960. Iya. Nah yang ini ada MKS Prawira Adiningrat Bupati. Dia menjabatnya 1958 sampai 1960. Ini juga ada Ismail ya, Bupati juga menjabatnya di atas ada. Ada yang Sukat Subandi, Bupati juga, dan juga ada Kolonel Purnama Haji Abdul Fatah, Bupati, dan juga ada Brigjen Purnama Haji Sukomartono, Bupati juga, dan juga ada Haji Muhammad Jamari, Bupati juga. Oh keren. Ini jadi berurutan ya? Iya, berurutan masa jabatannya. Ini sebelah kirinya masih ada, Kak, tuh. Oh iya, di sini jadi kan ada. ini sekeliling satu ruangan ini semua ininya. Ya. Haji Eka. Ini yang paling termuda ya? Iya. PLT Bupati dan Bupati. Ini replikanya. Nah, beliau menjabatnya di sana ada. Dan juga ada di sini ada Dr. Neni Hasanah Yasin, Bupati juga ya. Bupati itu menjabatnya sampai 2012. Juga ada Dr. Sadudin Dalid, ya, Bupati Sadudin. Dan juga ada Dr. Andes Haji Teni Wisramwan, MSI PJS Bupati. Dan juga di sini juga ada Dr. Andes HR Heri Koseri PLT Bupati, dan juga di sini ada Dr. Andes HM Soleh Manap Bupati, dan ini juga ada Haji Wikanda Dharmawijaya Bupati. Oke, semuanya bukan ya, dan Bupati. Beliau di sini biar generasi-generasi penerus mungkin Kabupaten Bekasi biar mengetahui semuanya, juga paham juga bahwa beliau-beliau telah menjabat masa di Bekasi. Oke, kita lihat ada apa lagi. Oke, kita mau lanjut masuk ke ruang berikutnya, dan juga ada sebagian yang tidak boleh kita shoot ya. Ya mungkin kalau kalian penasaran datang aja langsung ke Gedung Juang, karena itu hal privasi, Kak ya. Hal privasi. Jadi dilindungi. aset negara dilindungi ya. Jadi tidak boleh di shoot ya. Mungkin kalau mungkin penasaran bisa langsung ke Gedung Juang aja. Yuk kita lihat ke belakang lagi. Oke, kita masuk ruang ke tempat yang lain nih. Ruang beda. Ini ruang apa lagi, Kak? Ini ruangnya di sini kita disambut oleh bacaan masa kerajaan Tarumanegara, abadnya abad ke-V. Oh, ini peninggalan kerajaan, Kak ya? Betul, sejarah-sejarahnya. Di sini ada juga Kak ya. Peninggalan sejarahnya. Nah, di sini juga ada baca juga awal berdirinya kerajaan Tarumanegara. Di sini komplit ya. Komplit banget, Kak ya? Para ahli sepakat bahwa di Pulau Jawa sekian terus. Jadi benar-benar mengedukasi generasi anak muda. Di sini lengkap. Jadi meskipun kita sendiri, walaupun gate-nya mungkin lagi libur, kita juga bisa. Karena apa? Karena di sini ada bacaan-bacaannya. Jadi buat adik-adik juga bisa mungkin ya kebimbing Om ya. Iya, ada. Mungkin karena sekarang lagi pada sibuk, Betul. jadi kita ini sendiri ya. Betul. Bangunannya juga
Mungkin Kak, terus nggak jangan ini kan jadi enak kalau udah di dalam itu dingin gitu kan, jadi nggak kayak di luar. Adem. Juga keren ya. Keren. Pokoknya benar-benar sejarah banget ya buat Kabupaten Bekasi. Nah di sini juga ada foto ya. Di sini bekas dua kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu itu adalah kaki yang mulia sang penolong raja di negeri terlalu raja yang berani di dunia. Nah ini ya orangnya. Ya. Juga ada prasasti Ciaruten. Jadi bener-bener. Jadi kita nggak boleh megang ya. Iya. Niat boleh, tapi kita nggak boleh megang. Takutnya kita merusak properti ya. Karena ini bener-bener dijaga, dilindungi. Iya. Jadi boleh dilihat, tapi tidak boleh disentuh. Cukup melihat aja. Jadi ya. Buat adik-adik. Kan namanya museum Kak, harus dijaga ya. sama anak cucu kita Betul. juga. Sampai anak. Jadi kita juga wajib menjaga ya. Iya. Betul. Di sini ada juga sejarah-sejarahnya banyak. Di sini juga ada buku juga sejarah. Keren ya. Oke, kita ke tempat yang lain ya. Spot yang lain. Kita masih di Gedung Juang Tambun. Yuk. Ini masih lantai 1 Kak ya? Kita masuk lantai 1. Oke. Oke. Ini kita ada gang nih. Setelah tadi ruangan tadi kita masuk gang. Nih, ini juga mau arah ke belakang ya. Itu banyak banget. Ya, ini juga ada sejarah-sejarah juga. Sejarah-sejarah nih. Ini kalau nggak salah peta Pulau Jawa ya, Mas? Iya, Jawa Tengah itu Jawa ya? Tengah ya? Iya, ada Pasuruan, Selarong. Kalau Pasuruan Jawa Timur. Iya, Cirebon juga. Cirebon Jawa. Iya. Perluasan kekuasaan Mataram di Pulau Jawa. Oh, ini waktu pergerakan ya? ini Kak. Iya, waktu pergerakan perluasan kekuasaan Iya. Mataram. Zaman Majapahit. Iya, itu bukan peta biasa ini. Peta-peta zaman dulu nih. Ini sejarah banget. Nah, ini juga nih ada edukasi Bekasi di bawah Kerajaan Sumedang Larang. Tuh ya. Ini jarang banget orang yang tahu ya. Iya. Karena mungkin orang-orang tua yang tahu. Tapi kalau buat adik-adik yang di wilayah Indonesia mungkin sejarahnya masih belum ada yang tahu. Nah, kita kasih tahu dari zaman VOC juga ya di Batavia. Serangan Mataram ke Batavia tuh. Zaman dulu juga sama perang ya. Iya, musimnya perang ya. Kak. Cuma bedanya kalau perangnya kalau nggak pakai nuklir. Iya, kalau sekarang kan perangnya perang corona kemarin. Apalagi sekarang perangnya hawa nafsu. Iya, itu puasa, belum puasa. Beda. Dari mulai pengangkatan di Pati, itu ya sejarah-sejarahnya serangan Mataram ke Batavia. Keren. Ini juga ada lukis-lukisannya nih. Nah, ini pergerakan juga kayaknya Kak ya. Betul, pergerakan. Iya. Ini masuk ke ruang lain Kak ya? Iya, ini beda Kak. Ini beda ruangan. Nah, ini ada di sini ada Bekasi abad ke berapa Om? 8 hingga abad ke ya. Berapa itu sih Kak? SPI. Berapa Om? 16. Nah, ini simbol Bekasi ya? Ya, golok. Awas Kak, jangan deket-deket nanti berdarah. Simbol karena sebagian kota tuh ada simbolnya beda-beda. Ada yang golok, ada yang kujang, ya Om ya. Ya, kalau kujang kan Sunda. Kalau ini kita wilayah Bekasi golok. Ya. Kayak senjatanya gobang. Senjata gobang. Jampang. Patimura dong. Nah, Patimura juga banyak iya. golok. Kan zaman dulu babu runcing sama golok Betul, kebanyakan. senjatanya ya? Iya. Oke. Masuk ke area lain ya? Oke, kita masuk ke area lain ya. Dan ya, ingat ya, kita di sini kita shoot yang diizinkan aja. Sebagian ada yang tidak diizinkan ya, karena itu privasi milik aset negara. Iya, harus Jadi dijaga. saya juga wajib melindungi, dan buat kakak-kakak juga mungkin yang mau datang ke sini nanti video juga harus wajib melindungi juga. Kalau mau melihat langsung Iya. aja Kalau mau kita melihat kesini. langsung aja ke Gedung Juang Tambun ya. Jadi bisa sepuasnya edukasi sejarah agar kalian tahu. Yuk. Oke. Nah, di sini. Ini ruang apa nih Kak nih? Ini ruangnya masa awal Kerajaan Sunda. Oh, ini Sunda Empire. ininya ya. Masa awal Kerajaan Sunda. Itu mah yang kemarin-kemarin ya, yang lagi viral. Ini yang sangat sulit ya. Ini orang-orang yang bisa baca tulisan Jawa ya. Iya. Tulisan Jawa tuh orang-orang yang sejarah ya, yang menguasai sejarah mungkin ya sekolahnya pasti bisa membaca. Nah, buat di sini juga ada bacaannya dari mulai Prasasti Sangyang Tapak D96.
Dokumentasinya juga ada di sini dari 2018 dan 2020. Di sini juga ada ya, peta juga Kebantenan, ya, persebaran tinggalan arkeologis kerajaan Sunda. Ini sudah komplit sama tulisannya Kak ya. Sebenarnya nggak perlu guide juga ya. Juga, iya. Jadi Karena kalau misalnya kalian adik-adik ataupun kakak-kakak semua kesini sama keluarga juga sudah ada di sini bacaannya, ya. Tapi mungkin kalau mungkin rombongan bisa ya. Iya, Kalau rombongan bisa mungkin ada Iya, guide juga di sini. ada guide. Jadi jangan khawatir ya. Di sini juga ada sejarah-sejarah. Ini kalau orang-orang dulu begini ya, sistem dipasang. ya kan nenek moyang kita Betul. pelaut. Popeye dong. Popeye itu nenek moyang orang. Zaman-zaman Majapahit, kerajaan. Ini kerajaan juga. Dan sekali lagi guys, buat kalian yang kesini ingat ya, di sini selalu patuhi peraturan yang ada di Monumen Sejarah Gedung Juang ya. Jadi sekali lagi patuhi peraturan yang ada di Monumen Sejarah Gedung Juang ya, karena wajib kalian. Kalian harus juga melindungi juga sejarah-sejarah yang ada di sini ya, karena aset milik Indonesia. Nah, sini juga ada. Ini tulisan kuno ya. Itu mungkin itu Kak yang nggak boleh di ini Oh, Kak. iya, boleh di- Nggak boleh Kak. iya. Ini aja Kak. Betul, Yang iya. nanti yang datang aja ke sini biar Betul, dia iya. penasaran. Ini juga di sini ada ya sejarah-sejarahnya. Tuh. Ini juga ada Watu Gilang 1930 tempat penobatan Raja Sunda dan Sultan Banten. Tempat penobatannya lah ya. Iya. Dulu begini Kak ya penobatan Iya, itu ya. penobatannya. Kalau sekarang kan udah lantai 3. Lantai 3. Benar-benar. Sini. Nah ini ada yang kosong nih Kak nih. Jangan Kak, itu peninggalan. Peninggalan ya. Sekali lagi buat kakak-kakaknya ya, sebagian kita di sini ada yang di privasi karena kita nggak mau shoot ya. Kenapa kita juga satu mungkin apa namanya kita privasi ya. Ya udah melindungi juga. udah karena dikonfirmasi sama yang Iya. di gedung ini Karena bahwa ada sesuatu yang Betul. tidak boleh Karena ini di-shoot. kembali aset Indonesia. Iya. Kita juga wajib ya melindungi aset negara. Masuk. Di sini ada perjanjian Ratu Samian, Prabu Surawisesa ke Malaka, perjanjiannya nih suratnya. Ya. Ini kayaknya udah ditulis baru Kak ya, Iya. dicetak Kan baru. mungkin kalau udah lama ini tuh. Iya. Nah, di sini ada bangunan-bangunan replika ya, Mas. Replika sejarah waktu berapa bertempur. Ini waktu melawan Belanda ya. Iya. Iya. Ini bentengnya nih. Ini benteng Belanda. Nah, ini Indonesia. Ini. Waktu zaman mungkin zaman Majapahit mungkin ya, zaman-zaman Iya. dahulu kala ya. Zaman-zaman Pangeran Diponegoro ya. Iya. Zaman-zaman Cut Nyadi tentunya, pokoknya sejarah-sejarah pejuang-pejuang Indonesia. Ini sebelah kiri apa Kak? Hubungan politik dan dagang kerajaan Sunda dengan Portugis. Oh, pernah ini juga berarti ya? Iya, tapi tahunnya tahun 1512 tuh Kak. Ini. Itu dari dulu aja udah. Iya, dari dulu bisnis, juga kan? Indonesia juga sudah bekerja sama ya, bekerja sama dengan pihak-pihak asing ya. Hubungan politik dan dagang kerajaan Sunda dengan Portugis. Nah, perjanjian politik kerajaan Sunda dengan Portugis ini tahunnya 15 belum 12. 1512 tentunya. Nah, di sini juga ada. Ini lembar pertama nih, surat perjanjiannya. Tuh. Bisa baca nggak? Bisa. Bisa. Bisa, cuman dari jauh nggak kelihatan. Ini juga perjanjian juga lembar kedua, surat perjanjian antara kerajaan Sunda dan Portugis. Nah, ini surat perjanjiannya ya, isi perjanjiannya. Oke, yuk guys. Ini udah mentok nih. Sekarang kita ke lantai 2. Lantai 2. Oke. Oh, kita masuk lantai 2 Kak ya. Hati-hati naiknya. Di sini ada bacaan. Selain staf museum dilarang masuk ya, ingat.
kita harus buat ini. Itu ruangan khusus staf iya, ya. Mengikuti peraturan. Nah ini kita dari luar nih Kak ya. Lihat nih. Sini kelihatan dong. Wah asik banget nih Kak. Bangunannya masih asik. Cuma mungkin ada pengecatan ulang ya. Karena ini dipertahankan kan sejarah. Ya, sejarah. Karena tidak dilebihkan dan dikurangkan. Nih, oven. Oh ini ininya ya. Iya. Oke, kita di lantai 2. Sekarang kita lihat ada apa aja di lantai 2. Yuk. Oke, kita di lantai 2. Kita disambut Bekasi di bawah kekuasaan VOC 1602 sampai dengan 1799. Ini perahunya kayak pinisi ya? Iya, pinisi. Kayak perahu pinisi tuh ya. Ini pejuang-pejuang laut. Iya, pejuang laut di bagian laut nih. Iya, Kakak bisa berenang? Bisa. Bisa ya? Suka berenang. Kan biasa di Jero atau dulu. Oh iya ya. Ini juga di sini ada baca-bacaannya ya. Bisa juga. Dan sekali lagi ingat buat adik-adiknya, kawan-kawan semuanya ya. Kita jaga, kita lestarikan juga. Ingat ya, kita harus melindungi lukisan-lukisan. Boleh melihat, tapi jangan menyentuh, ya. Karena kita jangan sampai merusak properti milik aset negara. Di sini juga ada perkembangan awal VOC ya. Oh ini mah ruang kelautan ini Kak ya. Ini Pirates of Caribbean. Oh iya. Bajak laut bukan ya. Ini ya percis-percis kayak kan ya? begini Percis. gitu kan ya. Betul. Emang tidak menipu sejarah. Betul. Pada 1902, Negara Republik Kesatuan di Provinsi mengesahkan berdirinya ini VOC. Ya, VOC. Oh itu Kak bentuk itunya Kak, Mungkin waktu perahunya zaman Kak. dulu kan masih banyak perompak-perompak. Ya. Iya. Kalau di laut itu. Nah ini perahunya nih Kak nih. Keren guys. Ya. Kakak mau naik? Ya. Kita nggak boleh menyentuhnya ya. Ingat, boleh melihat tapi jangan menyentuhnya. Karena jangan sampai merusak properti aset negara. Ini benderanya Tetap Belanda ya. Iya. Ini Kak nih sejarah yang waktu perang nih Kak nih. Ini kompasnya ya. Iya. Sejarah kapal-kapalnya. Arah mau ke Jawa atau arah mau Ini Van Ver 1596 pelayaran pertama orang-orang Belanda di Nusantara. Sejarah banget ini. ya kan kita dijajah 350 tahun Kak. Ini boleh disebut kan? Ini keren ya. Tuh. Ini peta-petanya di bagian laut ya tentunya. Ini ada Oh, pola iya. Ini dia. 3D ya, Kak, ya? Iya, 3 dimensi. Tuh perahunya. Kalau zaman dulu Tuh perahunya ada yang muncul. Itu lauk paus tuh yang muncul. ikan paus. Borneo. Yuk, next kita ke selanjutnya tempat. Sekali lagi kita harus patuhi peraturan ya. Di sini ada bacaan juga dilarang membuka pintu ya. Jadi jangan dibuka ya. Kalau ada tanda-tanda ini, kita harus mengikuti peraturan prosedur di Monumen Sejarah Gedung Juang. Nah, ini ruang apa lagi Kak nih? Sama ya, masih kelautan juga nih Kak. Ini Mr. Columbus bukan? Batavia ya? Ya, Jan Peterson. Iya. Jan Peterson Kwan. Mungkin pelautnya. Di sini ada juga sampai berapa? Di sini. Jepang berhasil menguasai Jayakarta dan mengubah namanya menjadi Batavia. Iya. Berarti Jayakarta masih Jakarta ya? Iya. Iya. Dulunya Jakarta, jadi Jayakarta. Iya, Batavia, terus Jayakarta. Jayakarta. Kalau nggak salah itu ya. Kalau salah. Karena kita Kalau minum sekarang juga. jadi Jakarta. Oh, masih penjajahan ya? Nah, ini kan nih. Iya, ini kan masih kelautan ini. Ini bagus banget ini bentuknya nih. Keren. Bekasi di bawah kekuasaan VOC. Masih di bawah kekuasaan VOC. Berarti Bekasi namanya dari dulu Kak ya? Iya, betul. 1869.
Kan Indonesia kita merdeka 1945. Iya. Kita merdeka. Kita next selanjutnya, kita ke ruangan selanjutnya. Bekasi di bawah kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda. Wow, berapa kali ya dijajah ya? Dijajah Indonesia. Sekali, cuman lamanya itu Sekali cuma Kak lamanya. yang bikin enak. Hindia Belanda. Ini ada ininya Ini juga musiknya nih. musik ciri khas Indonesia banget ya. Karena ciri khas Jakarta itu Betawi. Betawi banget. Itu ya. Mas, itu ya. Pahlawan kita. Ini film dokumenter kayak. Iya, dokumenter juga. Di sini ada sepak terjang Entong Tolo dalam dunia perbanditan. Daerah partikular Bekasi memiliki karakter yang berbeda. Tapi kasih pitung ya film-filmnya ya. Jawara-jawara Bekasi. Jampang masuk gak Kak? Jampang mungkin kayaknya bukan masuk ya. Jawara-jawara. Jampang mah Betawi ya? Iya. Jadi dia itu meskipun karakternya dia mungkin fight terus berkelahi terus, tapi dia membela yang benar ya. Iya. Karena dia melawan penjajah, bukan melawan komunitas Indonesia sendiri ya. Keren. Dan juga tentunya dengan silat. Iya. Iya. Betul. Karena khas dari Indonesia itu silat. Dia Belanda. Bekasi masuk mentan, Karena aksinya, Entong Tolo dilalui sebagai seorang bandit oleh Hindia Belanda. Jangan berbanditan di Bekasi. Entong Tolo adalah sejarah Ya, waktu masih penjajahan. nuraninya berada tinggal untuk segala tugasnya. Sejarah-sejarah Ia bergerak ke kalangan apa ketika saat di depan. sejarah tentang alias Di mangkok, namun bukan untuk dirinya sendiri. Indonesia. Ia berikan selama-lamanya pada para penduduknya. Masih asri-asri rumahnya juga Kak ya. Oh ini Kak nih Entong Tolo nih Kak nih. Entong Tolo, the social bandit ya. Meskipun dia bandit, tapi dia juga sosialnya keren. Iya. Ya, kenapa? Karena di sini ada seorang bandit yang membagikan sebagian hasil rampokannya kepada petani ya. Iya. Berarti dia bandit tapi pahlawan. Kenapa? Karena dia nggak mau dijajah. Kalau yang di film mah Robin Hood gitu Robin ya. Hood, iya Robin Hood, kayak model-model kayak di film si Jampang ya. Iya. Jampang modelnya Kalau bandit zaman sekarang beda. beda. Mainnya korupsi. Di sini sejarahnya. Jadi dia tuh mungkinan zaman dulu itu mungkin dia merampok ya. Iya. Merampok orang-orang yang ini mungkin tentunya bukan tentara Indonesia bukan ya. Nah, jadi kalangan kaum Belanda kaum mungkin Belanda, ya, penjajah Jadi diambil, terus dibagikan ke masyarakat yang orang kurang Iya. mampu di Indonesia. Karena Tapi juga udah sosial- dicapnya bandit, tapi Betul. banditnya ini bandit keren Kak. Iya. Modelnya. Mereka benar-benar para penduduk Indonesia yang ditolong. Din, aku juga di sini udah lama, tapi baru tahu loh pahlawan ini Entong Tolo baru ya. Karena waktu saya kecil juga paling dicekokin oleh film apa yang ini model-model Betawi, filmnya si Jampang, Jampang. apa lagi Yang apa tadi tuh? yang main golok ya. Iya. Iyalah Itu dia. yang Ini ada Entong antar-antaran Tolo. gitu ya. Jadi kita searching lagi tentang sejarah Indonesia. Oke, kita masuk lagi. Nah, ini Bung Karno ya, presiden pertama kita ya. Iya. Nah, ini presiden pertama kita Bung Karno. Di sini ada bacanya beliau mengatakan jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Ini pesan paling bagus buat Pesan paling anak-anak. dalam, pesan paling bagus buat anak-anak Penerus ya. penerus di Indonesia. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Karena sejarah itu akan terukir, terkenang Iya. sampai kapanpun ya. Mengenang perjuangannya. Juga ada kita ada Bapak Ika Supriyat aja. Ini yang terakhir ya. Kasih.
background ini lagu ininya Kak ya, lagu Iya. marasnya ya, Nih, lagu nasional Bekasi. Kau gadis muda jelita, engkau dinamakan Sirikan. Nih, maaf-maafnya. Ini yang songnya ya, nyanyi. Oh iya, Zaman dulu juga perjuangannya ada yang cewek. iyalah kan pejuang itu bukan cowok aja. Ini cewek cowok itu kakak, cowok itu cuma rambutnya aja yang panjang. Yang cewek. Nah kalau yang nyanyi itu dia cewek. Di sini ada bacanya Poros Wanita Tentang Ini. Sudah, ini ya. Nah kalau cewek itu. Ini ya, sudah organisasi tahun 1948. Berarti setelah merdeka ya? Iya. 1948. Di sini ada bacanya militer Belanda memperebutkan Jamrud sepanjang Katulistiwa. Wow, Panjang. Oh itu kak tuh penyanyinya tuh kak tuh, penciptanya apa penyanyinya itu sebelah kanan kak. Kak Lirik lagu dan notasi Melati di Tapal Batas. itu yang sebelah kanan. Itu bukan? Oh iya betul, di Chairul Anwar. Ya kan? Chairul Anwar, Bekasi, Karawang Bekasi. Oh, ini Hairul Anwar. Puisi apa lagu? Ini lagu. Lagu ya? Iya, kan ada notasinya. Chairul Anwar, Barisan Serikat Indonesia. Ya. Oke, kita masuk lagi ke ruang berikutnya. Sini ada masa pergerakan nasional dari 1908 sampai 1942 dan masa penduduknya Jepang 1942 sampai 1945. Merdeka. Jangan sampai ada penjajah lagi kak ya. Nah ini Islam itu dari dulu ya. Basic kak, kalau Islam itu harus ada basic. Dari dulu juga udah ada. Seperti Islam Bekasi, zaman dari mulai Majapahit juga udah ada berkembang Islam ya. Ini Sekretariat Islam Bekasi. Muslim, Arab Muslim. Nah ini Jepang, ekspansi Jepang ke Belanda 1942 di tahun kawasan Harbor. Oke. Sini ada pertentangan Sekretariat Islam Bekasi dengan perkumpulan kaum mujahidin. Kebijakan Jepang. Oh, ini Jepang udah masuk kan ya? Ini kan baru kalau Jepang 1945 Jepang. sama ini nih Ini ini. Bandung, Balikpapan, Makassar, Ambon, Bali. Ya, lanjut kak. Ya lanjut ya. Ini yang terakhir ya? Ya, nah, ini yang paling keren nih di Museum Gedung Juang Tambun 3 dimensi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar derukan? Ini sejarah-sejarah perang kak ya. Ini sudah benar kita mengedikasi Iya. sampai merinding tangan aku tuh. Iya. Kenapa merinding? Karena benar-benar edukasi sejarah. Jika dada rasa aman Ini satu ruangan full kak ya. yang bergetar, kami mati muda yang tinggal tulang diliputi debu. Nah, Jadi jangan lupakan sejarah ya. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ingat ya, kenanglah selalu. Ingatlah selalu sejarah. kami sudah beri kami punya jiwa, tapi kerja belum selesai, belum bisa memperhitungkan arti. Kami cuma tahu bersehat, tapi adalah kepunyaan. Kalaulah lagi Nah, ini Hairul Anwar nih kan. Hairul Anwar, Perjanjian Linggarjati. Raja Anwar, perjanjian Linggarjati dan agresi militer. Kita kalau nggak kesini pasti nggak tahu kan orang-orangnya, sejarahnya. Ini yang waktu Bekasi Lautan Api ini kak nih. Oh iya betul, Bom Bumi hanguskan Bekasi Lautan Api. Iya, ini yang masih- dinamakan dulu Bekasi Lautan Api nih. Ini masih ada sejarahnya nih. Sejarahnya ini ya, benar-benar sejarahnya.
Tuh lihat. Memang zaman dulu penjajah kejam ya kak ya. Tuh, ini saudara-saudara kita ya. Waktu di makam ngasal ya. Iya. Zaman dari mulai 2 Desember 1945 setelah Ini lagi kak. Jadi buat kalian guys, sekali lagi jangan sampai melupakan sejarah ya. Berat banget kak itu sejarah. Pejuang-pejuang kita itu pejuang taruhannya nyawa kak. jangan lupakan pejuang-pejuang kita ya. Saya peristiwa di sini Palu Bekasi dan sini dan Laskar Hizbullah Sabilillah dan juga pembentukan dan penggabungan Laskar Perjuangan di Bekasi Jatinegara. Pembentukan kayak nah ini proklamasi ya. Dari Presiden pertama ya. Presiden pertama kita di sini ada proklamasi kemerdekaan dengan menyerahnya Jepang dalam Perang Dunia Kedua 17 Agustus 1455. Bangsa Indonesia memproklamasikan. Di sini ada proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menjatah ya kan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara Nah, ini tag aslinya. tag aslinya nih ya. Iya. Dengan cara apa dong? Pelaksanaan dan dalam tempo Sesingkat. yang singkat-singkatnya. Karena ini tulisannya masih tulisan dulu ya. Iya. Yang bawah ini kak nih. Ini yang coklat nih yang asli tulisannya itu Bung Karno kali ya. Betul ya. Ini catatan tulisan dulu. Iya, ini yang dicetak. Tuh di sini juga ada Ketik. Kalau zaman dulu kan ketikan, diketik gitu kan yang isi 17.805. Buat kalian juga sekali lagi jangan sampai menyentuh ya properti. Melihat boleh tapi jangan sampai menyentuh. Ya, karena khawatir kita bisa merusak properti yang ada di museum berdua. Nah, ini jadi turun kak, berarti udah ya? Finish ya. Udah finish kayaknya ya? Nah ini masalahnya nggak ada yang naik lagi, adanya yang turun. Ini terakhir pertempuran di berbagai daerah di Bekasi. Oh ini koran-koran ya? Koran ya. Kemerdekaan adalah segalanya, tidak bisa ditukar dengan apapun ya. Nih ya. Bagi rakyat Bekasi, kemerdekaan adalah segalanya, tidak bisa ditukar dengan apapun, meskipun tidak memiliki persenjataan modern. Oke. Yuk, ini kita udah finish. Udah di lantai paling 3 ya, lantai atas ya? Iya, kayaknya udah paling ini. Yang paling ujung kita nih ya. Karena kita kan nggak ada apa, belum tahu, jadi mungkin ada yang kurang, Iya, ada yang ini mungkin bisa disambung iya. dengan part lain. Betul, gitu ya. tempat lain ya. Mungkin buat kalian juga yang penasaran ya, ada apa aja, terus apa gimana ya, kalian langsung aja datang di Monumen Sejarah Pahlawan Gedung Juang Tambun, yaitu ada di pas di Gedung Juang Tambun yang di Tambun ya, sebelah kanan kalau dari Cikarang ya tentunya. Itu kalian bisa masuk ke sini, bisa masuk ke sini. Mungkin kita bisa nanya lagi nanti, mungkin bukannya jam berapa, tutupnya jam berapa. Yuk, sekarang kita ke bawah karena kita sudah di finish ya di atas. Ya. Yuk, let's go. Ini ruangan beda lagi ya kak ya? Kirain udah habis tadi kak ya? Ini properti ya, yaitu replika. Ini gedung jual. Iya. Ini bapak siapa? Ini biasanya ada di sini nih kak nih. Oh nggak ada kak ya? Oh, nggak ada, Ochan. Apa di bawah? Ini pejuang-pejuang masa kini nih kak kalau udah bawa motor. Nah di sini ada kesenian juga, kesenian khas Bekasi. Topeng, bajidor, anjidor. Nah ini ruang kesenian kayaknya kak ya? Pengembangan sosial budaya. Nah ini yang asli ya, mana ya? Itu biasanya ada menemukan foto yang asli dulu, zaman dulu tuh ada. Waktu sebelum direnovasi juga. Jual Tambun, keren, mantep, cocok banget buat yang adik-adik yang pengen punya pengetahuan tentang sejarah. Ini kulinernya kak? Kulinernya? Ada ini kuliner khusus Bekasi ini. Biasanya emak-emak nih yang paling seneng yang Kuliner begini. ciri khas Bekasi ya, kulinernya. Nih, ada apa aja tuh kak? Ada Nuh? sayur gabus pucung. Gabus Iya, pucung. juga ada bandeng rorot. Ada kue rangi. Kue rangi pernah makan? Paling suka. Belum kak. Belum.
Kalau kurangnya tuh biasanya di pinggir jalan tuh yang pakai ini, dipikul. Iya. Dia rasanya enak, kelapa dominan. Berarti jajanan rakyat gitu Kak ya? Betul, ada kue biji ketapang, kue akar kelapa, Dodolnya. dodol Bekasi. Nah, ada juga batik khas Bekasi, nggak cuma di Cirebon punya batiknya Iya. Pekalongan. Di tiap daerah pasti ada ya Kak ya? Betul. Kita di batik khas Bekasi juga punya ya. Di situ ada Seraci, batik Betawi, kampung kebun kelapa. Oh dingin loh di sini loh. Lebih adem di sini Kak ya? Nah ini udah keluar nih Kak. Udah keluar. Finish kita. Nah finish ya. Iya berarti cuma itu. Ayo. Oke guys, sahabat Badut Kadoni, ya, kita udah mengedukasi tentang sejarah yang ada di Gedung Juang Tambun. Tadi juga kalian juga sudah melihat-lihat ya. Mungkin kalau masih penasaran, kalian wajib datang ke sini deh ya. Tentunya di Gedung Juang Tambun ya, Kota Bekasi tentunya. Oke, sampai ketemu lagi nanti di channel Badut Kadoni tentunya tentang edukasi sejarah, kuliner, wisata, game tentunya, dan juga banyak yang lainnya di channelnya Badut Kadoni. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Bye-bye. Hai gadis muda remaja, suntingan kampung halaman, kembali ke pangkuan bunda, berbakti kita di ladang. Oh pendekar putri nan cantik, dengarlah panggilan ibu. Sawah padang rindu menanti akan sumbangan bakti. Hey guys, kita lihat-lihat yang ada di outdoor ya. Ini banyak banget. Nih di sini ada prasejarah batu mungkin peninggalan zaman kuno ya. Iya. Ada ukirannya juga. Dan di sini juga ada dilarang duduk ya. Banyak banget. Mau dilihat satu-satu ya Kak? Ini batu bersejarah semua ini. Sejarah semua. Oh, ya. Ada tapak kakinya juga. Iya. Sebuah tapak kakinya juga. Ya. Ada bahasa-bahasa Jawa juga. Ini setiap ini ada tulisannya Kak ya? Iya, ada tulisannya. Nah, di sini tulisannya. Berarti kayaknya di depan ini Kak. Tulisannya. Sejarah-sejarah. Kakak tahu itu artinya apa? Kalau belum tahu, dah itu mungkin orang sejarah yang tahu ya. Ini saya bingung angkatnya gimana ya, pas mengendalinya. Oh, sini jangan diinjek rumputnya. Nggak boleh diinjek. Tulisannya ada ukir-ukirannya juga, harta pakainya juga. Iya. Oke. Edukasi sejarahnya keren banget. Oke, kita ke ruang belakang. Itu Yang mana? batu depan sama aja ya kayaknya ya? Iya. Iya, kita ke ruangan belakang. Ada apa aja sih ya? Di belakang keren banget tuh. Ayo. Nah, tadi kita ke depan, sekarang kita mau ke belakang nih. Di belakang ada, ini dari sini kelihatan banget ada lukisan-lukisan, juga ada panggung ya. Dari jauh udah kelihatan. Yuk, kita lihat dulu di belakang ada apa. Ini juga di tengah juga ada rumah. Kemudian juga sejarah juga ya, ada sejarahnya. Yuk kita ke belakang nih. Mata seger niatnya. Karena apa? Karena ada lukisan-lukisan. Mungkin di sini biasa dipakai mungkin buat jumba bisa kali ya. Iya, Ya, buat buat latihan. kalau pagi mungkin Iya. ada Acara-acara gitu kayak. acara-acara, mungkin acara-acara rombongan apa. Ini buat taman anak-anak juga nih. Nih ruangan lagi nih kan, nih rumah apa nih kan nih? Ini toilet. Toilet ya, Toiletnya bersih. terjaga ya. Toiletnya juga bersih banget, terus juga terawat banget. Pokoknya mantep.
di wisata sejarah monumen ya. Museum Museum ya. Gedong Wisata Juang. Museum Sejarah Gedung Juang Tambun. Keren. Nah ini udah mentok Kak ya. Nah, ada mentok di sini. Di sini kita disambut sama roti kan. Ini yang lukisan juga mungkin kemungkinan anak muda Bekasi ya. Oh, kesenian, itu Kesenian. anak-anak seni ya. Anak seni ya, seni kaligrafi mungkin ya. Lukisannya bagus banget tuh. Lihat 3 dimensi, seperti hidup. Lukisan Gedung Juang, juga ada kesenian di sana, tari topeng ya. Keren. Baik guys, nggak cuma itu, di sini juga ada di tengah, ada rumah ya, di tengah-tengah Gedung Juang, di tengah-tengahnya, sampingnya itu rumah, tapi dibikin konsepnya kafe ya. Jadi yang makan, yang minum bisa di situ Kak ya. Makan, yang minum bisa ke situ nongkrong, apalagi malam minggu. Setiap malam minggu kita di sini itu kadang-kadang ada acara ya. Katanya ada panggungnya kan Kak di belakang, belum kita ini ya. Ada Betawi, band, banyak banget. Yuk kita ada panggung. Engkau dinamakan Sri Kandi, pendekar putri sejati. Engkau turut jejak pemuja, turut mengawal negara. Oh pendekar putri nan cantik, dengarlah panggilan ibu. Sawah ladang rindu menanti akan sumbangan baktimu. Nah, di situ kita ada panggung. Nah, ini masih ada lukisan. Keren banget lukisannya ya. Simbolnya simbol Swantara Wibawa Mukti. Di sana ada bacanya Kabupaten Bekasi makin berani. Wah, keren. Bekasi maju, Bekasi hebat, Bekasi keren. Nah ini masuk ke panggung itu Kak ya. Iya. Ini panggungnya. Di sini emang lagi renovasi. Di sini lagi ada penanaman rumput ya. Iya. Jadi biar makin asri, makin Sejuk. sejuk. Jarang diinjak juga, dikasih tali. Biar konsepnya Nah itu dari masuknya dari situ Kak ya, dari depan situ Kak ya. untuk masuknya dari sana, kita tadi dari belakang ya. Jadi pintu masuknya sudah disambut sama golok ya. Hati-hati Kak ya kalau lewat. Khas senjata Bekasi. Gobang. Senjatanya Jampang. Oh pendekar putri nan cantik, dengarlah panggilan ibu. Oke guys, ini kita di depan panggung ya. Panggungnya konsepnya keren. Biasanya untuk panggung kotak, kalau ini beda. Panggungnya di sana, konsepnya juga keren banget, modelnya kayak keong, dan untuk tempat duduk juga keren di sini. Jadi seperti arena gladiator ya. Arena, Iya. Di gladiator. Unik Kak ya panggungnya ya. Banget. Ini yang kata Satpam tadi Betul. ada kegiatan itu di sini Kak ya. Ada kegiatan kadang-kadang family gathering ya mungkin ya, kadang-kadang juga kopdar komunitas, kadang-kadang juga kesenian Betawi adanya di sini. Mantap. Ah ini tamannya Kak tuh. Ya. Oke guys, tadi kita udah survei ke dalam Gedung Juang, museumnya, juga kita sudah survei ke belakang juga, ke panggung juga udah. Saatnya kita mau pamit ya, kita ke siap-siap pulang. Oke, jadi buat kalian ingat ya, sekali lagi jangan lupakan sejarah, jangan lupakan sejarah, jangan lupakan sejarah, karena sejarah itu adalah aset ya tentunya milik Indonesia, biar agar kalian jangan sampai dilupakan, karena biar kita turun temurun kita tahu, kita paham bahwa kita tuh pernah dijajah ya
sampai merdeka sampai saat ini. Jadi terima kasih juga buat para pejuang-pejuang Indonesia, juga khususnya buat pahlawan-pahlawan ya, Al-Fatihah aja. Semoga beliau juga di sana diberikan pastinya tempat istirahat yang tenang. Amin. Dan juga dijaminkan sampai ini aja. Sampai ketemu nanti tentunya di channel Di edisi lain, Kak, ya? Edisi lain di channel Badut Kak Doni, tentunya tentang sejarah, kuliner, wisata, tentunya dan lain-lain. Jadi jangan lupa Badut Kak Doni. Oke, bye-bye. Guys, kita ngopi dulu yuk.